Natalia Shioloho, NPM 2441176 from Class Management 24X. Today, I'm going to talk about the topic Human Resource Department. I hope you enjoy in the presentation. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ngebahas tentang betapa pentingnya Departemen Sumber Daya Manusia dalam perusahaan. Apa tugasnya, kenapa harus ada, dan kenapa sih dia ini jadi pilar kesuksesan di perusahaan, dan kenapa kita harus bahas ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih, dalam perusahaan itu nggak cuma butuh modal dan teknologi, tapi butuh manusia, karena manusialah yang memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, dalam departemen ini adalah tim inti yang memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat, kerja tetap optimal, karyawan juga merasa dihargai dan nyaman. Jadi dalam presentasi ini kita tuh akan ngebahas semuanya, fungsi utamanya, struktur, tantangan kekinian, dan tren yang sedang naik daun. Jadi jangan sampai terlewatkan. Apa sih Departemen Sumber Daya Manusia itu? Departemen Sumber Daya Manusia itu adalah divisi yang bertugas mengurus semua hal tentang karyawan. Contohnya nih, mencari dan merekrut orang baru, melatih serta mengembangkan kemampuan mereka, mengurus gaji dan tunjangan, mengevaluasi performa, memastikan perusahaan tetap patuh aturan dan ketenaga kerjaan. Sumber daya manusia ini jadi sebuah jembatan antara kepentingan organisasi dan karyawan. Supaya apa sih? Supaya keduanya bisa berjalan dengan barengan. Nah, sekarang kita akan ngebahas fungsi utama Departemen Sumber Daya Manusia. 1. Merekrut dan seleksi, yaitu mencari kandidat yang cocok, menyaring dan memilih yang terbaik. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Setelah bergabung, mereka ini harus diasah nih agar makin kompeten dan berkembang. Ketiga, kompensasi dan tunjangan, membuat paket gaji, bonus, serta benefit yang menarik untuk memotivasi mereka dan mempertahankan mereka. Keempat, manajemen kinerja, yaitu menyediakan alat untuk mengevaluasi kerja, memberi feedback, serta penghargaan. Kelima, hubungan karyawan, menjaga hubungan baik antar karyawan, menyelesaikan konflik, dan membangun budaya kerja yang positif. Keenam, kepatuhan hukum, yaitu memastikan perusahaan tidak melanggar hukum ketenaga kerjaan, mulai dari kontrak kerja, jam kerja, hingga hak-hak karyawan. Nah, sekarang kita akan ngebahas peran strategi sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini bukan cuma urusan administrasi nih, tapi juga punya peran strategis. Pertama, mitra strategis, yaitu ikut serta dalam pengambilan keputusan besar di perusahaan. Kedua, advokat karyawan, yaitu menjaga agar hak dan kesejahteraan karyawan terpenuhi. Ketiga, penggerak budaya, yaitu membentuk nilai, etika, dan suasana kerja yang positif. Keempat, agen perusahaan, yaitu membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan seperti digitalisasi, transformasi dan bisnis, dan restrukturisasi. Nah, berikut struktur Departemen Sumber Daya Manusia. Pertama, HR Manager atau Direktur SDM, yaitu pemimpin tim. Kedua, Spesialis Rekrutmen, yaitu fokus mencari dan memasukkan talenta. Ketiga, tim pelatihan dan pengembangan, yaitu bikin program agar karyawan makin jago. Keempat, analisis gaji dan tunjangan, yaitu urus sistem kompensasi. Keempat, hubungan industrial atau karyawan, urus relasi antar staf dan manajemen serikat. HR Generalis, yaitu menangani fungsi-fungsi SDM secara umum. Struktur ini bisa beda-beda tergantung ukuran dan kebutuhan perusahaan. Nah, kenapa sih sumber daya manusia itu penting? Nah, ini beberapa alasannya. Karena tanpa manajemen sumber daya manusia yang baik, perusahaan bisa kehilangan talenta yang paling top. Sumber daya manusia membantu menekan angka keluar masuk karyawan atau turnover, menjaga agar perusahaan tetap taat hukum dan beretika. Sumber daya manusia juga yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Ini berimbas kepada produktivitas dan performa keseluruhan karyawan di perusahaan. Nah, berikut tantangan yang dihadapi oleh sumber daya manusia. Di zaman sekarang, sumber daya manusia ini menghadapi beberapa tantangan. Contohnya, kurangnya talenta. Sulit menentukan orang yang punya keahlian spesifik.
Kedua, keragaman dan inklusi, menjaga agar tempat kerja adil tanpa diskriminasi. Ketiga, teknologi, sumber daya manusia harus mengikuti perkembangan software HR, AI, dan sistem digital. Keempat, kesehatan mental dan work-life balance, konflik kepentingan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan hak karyawan. Nah, berikut beberapa tren terbaru di dunia sumber daya manusia yang sedang naik daun. Pertama, digitalisasi SDM. Absensi digital, rekrutmen, dan otomatisasi. Kedua, kerja jarak jauh atau hybrid. Sumber daya manusia mengelola karyawan yang tidak perlu ke kantor nih. Ketiga, data driven HR atau people analytic, menggunakan data untuk kepentingan yang lebih baik. Keempat, user experience dan kesejahteraan karyawan, yaitu bukan cuma kerja, tapi gimana sih mereka merasakan perusahaan. Terus, kelima, upskilling dan reskilling, yaitu melatih karyawan agar tetap relevan dan berkembang. Nah, tibalah kita di kesimpulan atau penutup. Jadi intinya, Departemen Sumber Daya Manusia ini punya peran besar dalam kesuksesan organisasi atau perusahaan. Lebih dari sekedar urusan administrasi nih teman-teman. Sumber daya manusia ini punya peran strategis dalam membentuk performa, budaya, dan daya saing perusahaan di tengah tantangan dan perubahan zaman. Jadi sumber daya manusia ini harus kreatif, adaptif, dan fokus pada pengembangan manusia sebagai aset terpentingnya. Yeah, my presentation is now finished. I hope you found it easy, understand, to helpful. Thank you, bye!